Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanul Arifi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang kriptografi. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu kriptografi? Kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kriptos yang berarti tersembunyi dan graphein yang berarti tulisan. Sehingga kata kriptografi dapat diartikan berupa tulisan tersembunyi. Apakah teman-teman sudah tahu apa tujuan dari kriptografi? Yang pertama, kerahasiaan pesan. Menjaga informasi dari pihak yang tidak mewakili wewenang terhadap pesan. Yang kedua, keabsahan pengirim. Berkaitan dengan keaslian pengirim. Dengan kata lain, masalah ini dapat diungkapkan sebagai pertanyaan, apakah pesan yang diterima benar-benar berasal dari pengirim yang sesungguhnya? Yang ketiga, keaslian pesan. Dengan keutuhan pesan, dengan kata lain, masalah ini dapat diungkapkan sebagai pertanyaan, apakah pesan yang diterima tidak mengalami perubahan? Yang keempat, anti penyangkalan. Pengirim tidak dapat menyangkal bahwa dialah yang mengirim pesan. Di dalam kriptografi, terdapat 5 sistem. Yang pertama, plain text, yang biasa diberi simbol P, yaitu pesan atau data masukan yang bentuk aslinya dapat dimengerti maknanya. Yang kedua, kunci, yang biasa diberi simbol K, yaitu nilai bebas yang nantinya akan dikenakan terhadap teks asli dan mempengaruhi keluaran. Yang ketiga, ciphertext, yang biasa diberi simbol C, yaitu hasil keluaran dari algoritma enkripsi berupa pesan yang tidak dapat diketahui lagi makna sebenarnya atau pesan yang tersandikan. Yang keempat, algoritma enkripsi, memiliki dua data masukan yakni plain text dan kunci. Algoritma enkripsi melakukan transformasi dari plain text sehingga menghasilkan ciphertext. Yang kelima, algoritma deskripsi, memiliki dua data masukan yakni ciphertext dan kunci. Algoritma deskripsi merupakan algoritma mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Karakteristik kriptografi. Berdasarkan karakteristiknya, kriptografi dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tipe operasi, yang terdiri dari substitusi, yaitu teknik kriptografi di mana satu elemen pada pesan ditukar menjadi elemen lain dari ruang pesan. Misal A ditukar menjadi B, B ditukar menjadi C, dan seterusnya. Contoh, P sama dengan kriptografi menjadi C sama dengan LSJ QU PHSB GJ. Algoritma yang termasuk dalam teknik substitusi adalah Sandi Caesar, Sandi Affin, Sandi Vingener. Yang kedua yaitu transposisi, yaitu teknik kriptografi di mana memindahkan posisi karakter teks asli ke posisi lain tanpa mengubah nilai aslinya. Contoh, P sama dengan kriptografi menjadi C sama dengan IFAR GOTPIRK. Algoritma yang termasuk dalam teknik transposisi adalah sandi kolumnar, sandi referensi. Yang kedua adalah tipe kunci, terdiri dari simetri, yaitu sistem kriptografi di mana proses enkripsi dan dekripsi menggunakan kunci yang sama seperti tampak pada gambar yang saya tampilkan di bawah ini. Pada sistem kriptografi simetri, kunci bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pihak pengirim dan penerima pesan. Kriptografi kunci simetri sering juga disebut dengan enkripsi konvensional. Yang kedua, asimetri.
yaitu sistem kriptografi, di mana proses enkripsi dan dekripsi menggunakan kunci yang berbeda, kunci publik dan kunci privat, seperti tampak pada gambar yang saya tampilkan di bawah ini. Pada sistem kriptografi, asimetri kunci yang bersifat rahasia adalah kunci privat. Kriptografi kunci asimetri sering juga disebut sebagai kriptografi kunci publik. Yang ketiga, tipe pengolahan pesan. Terdiri dari 1. Stream cipher, digunakan untuk mengenkripsi plain text menjadi ciphertext bit per bit setiap kali transformasi. Yang kedua, block cipher, digunakan untuk mengenkripsi plain text menjadi ciphertext dengan cara membagi-bagi pesan yang akan dikirim dengan ukuran tertentu, dengan panjang, dan setiap blok dienkripsi dengan menggunakan kunci yang sama. Setelah kita mempelajari tentang dasar-dasar kriptografi, di sini saya akan membuat aplikasi enkripsi menggunakan Sandy Vigenere, menggunakan aplikasi Visual Studio. Pertama-tama, kita buka aplikasi Visual Studio. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio 2019. Lalu, kita tekan Create a New Project dan kita pilih Windows from app. Lalu buat judul projectnya. Di sini saya buat enkripsi menggunakan Sandy Vigenere. Lalu tekan create. Lalu memasuki proses untuk memasuki Visual Studio. Setelah kita masuk ke aplikasi Visual Studio, kita membuat desainnya terlebih dahulu menggunakan label, text box, dan button. Di sini saya memberi judulnya enkripsi dalam kurung Sandy Vigenere dan text day ciphertext. Tombol-tombolnya ada di sebelah kiri. Inilah desain yang saya buat. Jangan lupa mengubah propertiesnya, yang plain text menjadi text plain, yang key desain name-nya menjadi text TKI, ciphertext menjadi desainnya name-nya text cipher, dan tombol button enkripsinya menjadi teksnya enkripsi, dan name-nya BTN enkripsi. Setelah kita membuat desainnya, lalu kita memasuki pembuatan pemrogramannya atau biasa disebut dengan codingan. Berikut contoh codingannya yang sudah saya ketik.
Selesai membuat codingan, lalu kita melakukan uji coba dengan mengklik tombol start. Lalu masukkan plain text-nya yang saya buat di sini Hasanul, key-nya Arifi, dan tekan tombol enkripsi, lalu muncullah hasil dari ciphertext-nya ya, dan berhasil lah. Sekian tutorialnya. Sekian video pembelajaran tentang kriptografi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di like, share,